Beberapa hari yang lalu, polisi sudah mengamankan 2 orang yang diduga ini terlibat dalam kasus video parodi lagu Indonesia Raya dan juga lambang Pancasila. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas lagi. Ini muncul satu kabar terbaru, yaitu tidak lain menghina Pancasila dan juga bendera merah putih juga. Oke, dari video ini sudah saya siapkan 2 sumber berita ya. Namun ini sejalan atau satu kasus, satu kejadian. Saya melansir dari Kompas dan juga Tribun. Ini membahas tentang wanita asal Karawang yang diduga menghina Pancasila dan juga menginjak-injak bendera merah putih. Langsung saja kita akan membaca beritanya. Tolong kalian simak ya, agar kalian jelas dari kabar awal hingga akhir tentang kejadian ini. Oke, tapi seperti biasa sebelum saya lanjut, sebelum saya mengajak kalian membaca berita ini, jangan lupa buat kalian yang baru berkunjung, buat kalian yang baru bertemu dengan saya, bertemu dengan channel ini, silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar berita dan juga informasi-informasi viral selanjutnya. Ditangkap karena hina Pancasila, wanita ini ternyata juga pernah unggah video injak bendera merah putih. Oke, langsung saja. Kompas.com, seorang perempuan asal desa Sukakerta, kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menghina Pancasila melalui video yang diunggahnya di salah satu media sosial. Sebenarnya ada apa dengan negeri ini ya, dengan lambang negara ini yang akhir-akhir ini sering diserang dengan warganya sendiri. Dan polisi kini telah menangkap perempuan tersebut. Nanti akan seperti apa alasannya setelah orang ini diamankan oleh polisi. Setelah diselidiki, wanita itu ternyata juga pernah membuat konten lain yang diduga menghina simbol negara. Nih, lagi-lagi ya, tidak hanya satu kasus yang dia dapat, yang dia lakukan. Pernah injak bendera merah putih. Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Olista Ageng Wicaksono mengatakan, kasus berawal ketika video penghinaan terhadap Pancasila diduga diunggah oleh orang ini ya, oleh wanita ini. Ternyata sebelum kasus ini, pelaku juga pernah mengunggah video menginjak bendera merah putih yang terbuat dari plastik. Ya, maupun itu terbuat dari plastik, terbuat dari kertas ataupun dari apa ya. Tetapi di situ melambangkan ya, di situ simbol dari negara kita. Dan ini harusnya kita jaga dan kita hormati ya, atau kita lindungi dengan sebaik-baiknya. Jangan malah diinjak-injak seperti orang ini. Nah, tidak lain karena tertangkap kamera ataupun ini malah sengaja dibuat video ya. Pasti semua orang yang melihat video itu pun langsung berkomentar ya. Apalagi sampai tertangkap oleh pihak kepolisian ini. Dan selain menangkap orang ini, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Polisi mendapati buku, ponsel, dan juga bendera plastik dari rumah perempuan yang diduga menghina Pancasila tersebut. Sebenarnya maksudnya apa ya? Ini malah orang ini malah cari gara-gara. Sudah jelas, sudah kabar kemana-mana ya, jika 2 orang yang dulu atau yang diduga parodi lagu Indonesia Raya itu pun sudah tertangkap, malah ini muncul baru lagi. Nah, di sini ada masalah baru. Diduga wanita itu mengalami gangguan jiwa. Tapi jika dipikir secara logika saja, kenapa jika orang punya gangguan jiwa tapi bisa bermain handphone, bisa bermain media sosial? Dan ini sebenarnya apakah salah satu motif ataupun salah satu alasan? Kita akan terus membaca. Polisi mengamankan pelaku pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 jam 11 malam. Kami sudah amankan wanita itu di rumahnya, kata Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Olista Agung Wicaksana saat dihubungi melalui pesan singkat pada hari Minggu 3 Januari 2021. Dan berdasarkan pemeriksaan saksi, wanita itu mengalami gangguan kejiwaan sejak 2016. Bisa dikatakan jika gangguan jiwa itu lebih mendekati ke gila ya. Tetapi orang gila ini bermain handphone. Namun polisi masih mendalami terkait kemungkinan itu. Nah, di sini juga masih dibicarakan soal kemungkinan ya. Karena jika menurut saya sendiri, jika dia memang benar-benar gila, pastinya dia tidak memegang handphone, apalagi bermain handphone dan bermain sosial media. Nah, di sini kata Kasat Reskrim Karawang ini, kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari RSUD Karawang. Oke, nanti saya akan update berita terbaru tentang kasus ini ya, tentang wanita di Karawang ini
yang sampai saat ini belum diberitakan namanya siapa ataupun inisialnya siapa. Di berita ini belum ada ya. Oke, coba saya akan mencari berita lainnya. Sini saya sudah mendapat kabar terbaru atau berita terbaru dari kabar wanita asal Karawang ini ya. Di sini sepertinya ada inisial namanya, dan berita ini atau berita dari Tribunnews ini diupload hari Senin tanggal 4 Januari jam setengah 5 sore. Nah, jika di Kompas tadi, di berita awal yang saya baca tadi, itu merupakan bagian pertama ya, kabar terbaru mengenai orang ini. Nah, di sini sudah ada berita susulan yang mana ini sudah menyelidiki lebih lanjut ya. Jadi ini ada informasi terbaru. Langsung saja kita akan membaca dari Tribunnews ya. Wanita Karawang yang hina Pancasila tak bisa dipidana, alami gangguan jiwa sejak 2016. Nah, berarti di sini benar jika orang itu memang terkena gangguan jiwa. Oleh sebab itu, wanita berinisial A, 40 tahun, tidak bisa dipidana. Wanita berinisial A ini mengalami gangguan jiwa sejak 2016 akibat himpitan ekonomi. Pemutusan hubungan kerja atau PHK suami A menjadi salah satu penyebab gangguan kejiwaannya. Dari hasil keterangan keluarga dan tetangga serta keterangan dari psikiater, penyebab gangguan jiwa ibu yang berinisial A ini kemungkinan besar karena himpitan ekonomi. Ini kata Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Olista Ageng Wicaksono yang tadi ya. Saat itu dari keterangan suaminya, bermula saat suaminya ini mengalami PHK atau pemberhentian pekerjaan ya, atau diberhentikan. Mereka pun mengalami himpitan ekonomi yang sangat berat ya. Ya namanya juga berumah tangga, saya tidak maido ya, saya tidak menganggap enteng. Bahkan seorang ibu yang berinisial A ini atau si wanita tadi dan anaknya sempat berobat tradisional di Purwakarta. Namun karena biayanya hanya sebulan saja dan pengobatannya ini terhenti ya. Anaknya sudah mendingan dalam pengobatan. Nah, ini belum tahu anaknya ini sakit apa ya. Tetapi si A katanya masih sering kambuh. Ini kata Kasat Reskrim Ageng Wicaksana tadi. Karena kondisi kejiwaan A, kepolisian pun merujuk Ani untuk dilakukan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Cisarua. Jadi inisial A tadi si Ani ya, atau yang bisa dikatakan pelaku. Kami juga sedang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan karena A atau Ani ini tidak memiliki BPJS, ucap Olista Ageng Wicaksana. Dan polisi memastikan perempuan di Karawang menghina Pancasila mengalami gangguan jiwa. Berarti di sini sudah pasti jika orang itu atau si wanita Ani ini memang terkena gangguan jiwa ya. Dan hal tersebut diperkuat dari hasil pemeriksaan dokter ahli kejiwaan. Nah, ini sudah pasti. Pertama, kami meminta keterangan dari keluarga dan aparat desa. Memang ibu A ini mengalami gangguan kejiwaan. Dan sesuai dengan pasal 44 KUHP, Olista Ageng Wicaksana menjelaskan seseorang yang kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal tidak dapat dipidana. Kami rekomendasikan untuk dilakukan rehab, namun kita kembalikan lagi kepada keluarganya atau ke keluarga Ani ini. Nah, di sini loh yang membuat orang lain tidak percaya jika si Ani ini kena gangguan jiwa. Karena faktanya dikatakan Olista, si A atau Ani ini merekam video itu sendiri. Bahkan ia memiliki handphone tanpa sepengetahuan suaminya. Setelah kita cek pesan-pesan WhatsApp ataupun SMS dan lainnya, itu tidak ada perintah dari siapapun. Nah, ini pihak kepolisian mengecek HP yang digunakan Ani ini ya. Dan polisi tidak mengetahui atau tidak mencurigai dari pesan WhatsApp maupun SMS maupun riwayat lainnya yang merupakan ada unsur suruh menyuruh dari orang lain ya. Oke, jadi dari dua sumber berita yang saya baca ini sudah jelas ya, sudah menjelaskan bahwa si wanita Ani asal Karawang ini menginjak-injak bendera dan juga menghina Pancasila ini tidak ada unsur apapun, melainkan karena si Ani ini terkena gangguan kejiwaan. Dan semoga kalian bisa memahami dari berita yang saya bacakan ini ya, dari awal tadi, dari sumber Kompas dan juga Tribunnews ini sudah saya rangkum jadi satu ya. Jadi ini sudah sejalan dari kasus awal hingga akhir. Dan sebelum kalian tinggalkan video ini, jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar video saya selanjutnya.
Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.